Selamat datang di kuliah imunologi. Di sesi kali ini kita akan membahas topik imunomodulator. Ya. Ini topik utama yang akan kita bahas. Kita akan membahas berbagai aspek dari imunomodulator. Ya. Kemudian jenis-jenis senyawa-senyawa atau sel-sel yang berperan sebagai imunomodulator. Dan juga kita akan lihat beberapa mekanisme kerja dari berbagai sistem yang bekerja sebagai imunomodulator. Oke. Nah, aspek pertama dari imunomodulator, ya, pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah apa itu imunomodulator? Ya. Dari namanya modulator, ya, kita mungkin bisa tebak ya bahwa imunomodulator adalah sesuatu ya, yang dapat mengubah atau meregulasi sistem imun, ya, sehingga namanya imunomodulator. Nah, secara garis besar fungsi dari imunomodulator ini ada 3. Ya, yang pertama bisa meningkatkan kerja dari atau fungsi dari sistem imun. Yang pertama. Yang kedua, sebaliknya, selain meningkatkan kerja dari sistem imun, juga bisa menurunkan, ya, decrease fungsi dari sistem imun. Dan ada fungsi lainnya nanti yang kita akan lihat. Oke. Jadi ini secara garis besar ada 3 ini. Nah, kalau senyawa imunomodulator ini bekerja untuk meningkatkan fungsi dari sistem imun atau meningkatkan kekebalan tubuh, maka senyawa-senyawa yang tersebut disebut imunostimulan. Ya. Imunostimulan. Nah, imunostimulan ini golongan senyawa, golongan fungsional ya. Jadi senyawanya apa saja atau sel-selnya apa saja itu sangat bervariasi. Tetapi secara umum sel-sel dan senyawa-senyawa yang bekerja untuk meningkatkan fungsi dari sistem imun disebut imunostimulan. Sebaliknya, untuk senyawa-senyawa dan sel-sel yang bekerja untuk menurunkan fungsi sistem imun atau menekan fungsi sistem imun itu disebut imunosupresan. Oke. Ini untuk menekan sistem imun. Kemudian ada untuk yang lainnya, ini disebut tolerogen. Ya, ini kita akan bahas secara khusus nanti. Tolerogens. Oke. Oke, jadi imunostimulan adalah sel-sel yang berperan untuk meningkatkan fungsi dari sistem imun. Kemudian imunosupresan adalah sel-sel atau senyawa-senyawa yang bekerja untuk menekan fungsi dari sistem imun. Jadi menghambat kerja sel-sel tertentu atau mencegah proliferasi sel dan sebagainya. Ya, kita akan lihat contoh-contohnya. Kemudian kalau imunostimulan, ya, itu memicu proliferasi, meningkatkan efektivitas kerja suatu sel dan sebagainya. Oke, kalau tolerogen, nah tolerogen ini khusus. Tolerogen ini merupakan sel atau senyawa ya atau apapun itu yang dapat membuat sistem imun itu tidak responsif terhadap suatu antigen. Ya. Jadi dengan adanya tolerogen, sistem imun secara keseluruhan masih berfungsi. Ya. Sel-sel dari sistem imun itu masih berfungsi, tidak ditekan seperti halnya imunosupresan. Ya, cells of the immune system still aktif, jadi masih aktif. Tetapi kuncinya adalah sistem imun itu tidak responsif, ya, non-responsif terhadap antigen-antigen tertentu. Ya.
Oke, nanti kita akan lihat ini, kita akan bahas atau lihat contoh spesifiknya ya, seperti apa. Oke, nah sekarang kalau untuk imunostimulan dan imunosupresan, fungsinya untuk apa ya? Ini dapat digunakan dalam pengobatan ya. Kita lihat dulu imunostimulan. Imunostimulan karena fungsinya adalah untuk meningkatkan fungsi dari sistem imun, maka pemberian imunostimulan ini dapat digunakan dalam pengobatan untuk keadaan imunodefisiensi ya. Jadi keadaan di mana pasien itu memiliki sistem imun yang fungsinya menurun ya. Oke. Jadi ketika ada pasien atau seorang individu yang memiliki sistem imun yang tidak berfungsi secara optimal, maka dapat diberikan imunostimulan untuk meningkatkan fungsi dari sistem imun tersebut. Untuk apa? Ya karena ketika sistem imun itu tidak berfungsi secara optimal, maka orang tersebut, pasien tersebut akan rentan terhadap infeksi-infeksi atau serangan-serangan benda asing ya. Jadi infeksi yang seharusnya ringan pada orang normal, pada orang sehat, untuk orang yang memiliki imunodefisiensi, infeksi tersebut bisa menjadi sangat berbahaya. Nah, contoh penyakit seperti ini ya yang mungkin paling banyak dikenal ya, HIV/AIDS. Ya, HIV/AIDS. AIDS ini adalah acquired immunodeficiency syndrome yang disebabkan oleh infeksi virus HIV. Yaitu tadi, ketika seseorang menderita AIDS, maka infeksi-infeksi yang ringan yang seharusnya dapat ditangani oleh sistem imun yang normal itu akan menjadi bahaya, bisa life threatening ya, untuk orang yang menderita AIDS. Selain itu, contoh lainnya misalkan tumor atau kanker. Ya. Nah, kemudian untuk imunosupresan, imunosupresan ini secara garis besar bisa digunakan dalam dua keadaan. Yang pertama adalah penyakit autoimun ya. Kita kenal beberapa penyakit autoimun disease, di mana sistem imun kita sendiri itu menyerang sel-sel cells atau sel-sel tubuh sendiri sehingga berakibat penyakit. Contohnya ada rheumatoid arthritis, ya, RA, arthritis, ada juga ini lupus ya, systemic lupus, erythematosus. Oke, ini contoh-contoh saja untuk sistem penyakit autoimun. Kemudian imunosupresan digunakan, nah ya, dalam penyakit-penyakit autoimun, karena sel-sel imun kita, sistem imun kita itu menyerang sel tubuh sendiri, maka diberikan imunosupresan untuk menekan atau menurunkan fungsi dari sistem imun tersebut, sehingga tidak menyerang menyerang tubuh sendiri. Contoh lain penggunaan imunosupresan adalah ketika melakukan transplantasi organ. Ya. Nah, dalam transplantasi organ ada kemungkinan bahwa organ yang dimasukkan ke tubuh itu akan ditolak oleh sistem imun, ya, karena memiliki sinyal atau molekul self yang berbeda. Ya. Sehingga dalam hal ini pasien tersebut yang menerima organ asing ini akan diberikan imunosupresan untuk mencegah atau menurunkan respon dari sistem imunnya. Karena kalau organ tersebut direspon secara kuat oleh sistem imun, maka bisa jadi bahaya, ya, membahayakan pasien tersebut. Oke, ini secara umum ya, imunomodulator, imunostimulan dan imunosupresan digunakan dalam keadaan penyakit seperti ini atau
kondisi klinis seperti ini. Nah, oke, kita lihat beberapa contoh imunostimulan. Ya. Oke, imunostimulan. Nah, ini ada beberapa senyawa atau ya umumnya senyawa yang dapat diberikan ke seorang pasien atau seseorang untuk meningkatkan imunitas orang tersebut terhadap suatu antigen. Ya. Yang contoh paling umum yang paling sering kita ketahui adalah vaksin. Ya. Vaksin ini, vaksin. Nah, vaksin ini apa sebenarnya? Kita tahu ya bahwa vaksin itu merupakan bisa jadi bagian atau bagian dari patogen atau bagian keseluruhan dari patogen, ya, misalkan bakteri secara keseluruhan atau bagian kecil dari bakteri tersebut, ya. Atau virus, tidak harus bakteri, ya, benda asing intinya, patogen apapun, whole atau part of patogen. Dan juga vaksin ini umumnya merupakan patogen yang sudah dilemahkan atau sudah dinonaktifkan, ya. Jadi sudah tidak aktif, sudah tidak memiliki sifat patogenik atau dilemahkan. Nah, ketika vaksin ini diberikan ke orang yang sehat, maka itu akan memicu respon imun terhadap vaksin tersebut dan memicu pembentukan sel-sel memori, ya, khususnya sel B memori yang pada serangan berikutnya akan dapat merespon dengan tingkat yang lebih tinggi, ya, dengan kemampuan yang lebih tinggi dan juga dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Selain vaksin, contoh imunostimulan lainnya adalah antisera. Antisera ini merupakan terapi di mana antibodi terhadap suatu antigen diberikan ke seorang individu, dan antibodi tersebut bersumber dari luar, ya, bisa jadi dari orang lain atau dari sumber lain. Jadi antisera merupakan terapi antibodi yang didapatkan dari sumber luar, external source. Nah, saat ini, ya, dalam keadaan pandemi COVID ini, banyak penelitian yang mencoba mempelajari efektivitas dari pemberian antisera untuk pasien COVID, ya, karena banyak juga pasien yang sudah sembuh dari penyakit COVID ini, kemudian darah mereka seharusnya memiliki antibodi terhadap virus COVID, ya, virus SARS-CoV-2 ini. Sehingga sekarang sedang diteliti apakah efektif mengambil serum, ya, serum dari seseorang yang telah sembuh dari COVID, yang diharapkan mengandung antibodi yang spesifik terhadap SARS-CoV-2 ini. Dan serum tersebut diberikan ke orang lain dan diharapkan dapat mencegah orang tersebut dari terinfeksi. Ya. Jadi itu antisera. Sebenarnya untuk hasil ini karena ini sedang berjalan, ya, untuk yang COVID ini, jadi masih belum banyak yang kita bisa pelajari dari situ. Tapi prinsipnya seperti itu, ya. Antisera untuk penyakit-penyakit lain sudah banyak dilakukan pengobatannya. Kemudian untuk contoh imunostimulan lain seperti kita bahas di sesi sebelumnya, yaitu sitokin, ya. Banyak sitokin yang bekerja dengan menstimulasi sel-sel, ya, yang berfungsi untuk menstimulasi sel-sel sistem imun, ya.
contohnya interferon dan sebagainya. Ya, ini nggak usah kita banyak bahas di sini karena sudah di sesi sebelumnya, interferon. Oke, jadi itu imunostimulan. Nah, sekarang kita lihat contoh imunosupresan. Imunosupresan ya. Nah, imunosupresan ini merupakan senyawa-senyawa atau sel ya atau apapun yang dapat mencegah atau menekan fungsi dari sistem imun. Contoh pertama yang paling straightforward ya, yang paling sederhana adalah antibodi. Ya. Antibodi apa? Nah, antibodi ini kan fungsinya untuk mengenali secara spesifik dan berikatan pada antigen. Ya. Nah, antibodi yang digunakan sebagai imunosupresan umumnya atau contohnya adalah antibodi yang mengenali atau berikatan dengan sel T helper yang ada di sistem imun kita, ya, anti TH misalkan. Jadi ketika seorang pasien diberikan antibodi yang dapat berikatan dengan sel T helper, maka sel-sel T helper tersebut tidak akan bisa berfungsi. Dan kita tahu bahwa fungsi dari sel T helper adalah untuk mengaktifkan sel-sel imun lainnya. Ya. Jadi sel T helper ini memiliki peran kunci dalam aktivasi sistem imun. Ketika sel T helper ini diikat atau dikenali oleh antibodi yang kita berikan, ya anti TH itu, maka sel T helper tidak bisa berfungsi, tidak bisa menstimulasi atau mengaktifasi sel-sel sistem imun lainnya. Oke, itu contoh dari imunosupresan antibodi. Oke, sekarang contoh lainnya adalah corticosteroids. Oke, corticosteroids ini juga diberikan untuk menekan sistem imun. Ya. Fungsi dari corticosteroids ini ada beberapa. Oke, yang pertama dapat menekan sel T, ya, depress fungsi dari sel T, baik T helper maupun T cytotoxic. Ya, jadi menekan fungsinya. Kemudian dengan adanya corticosteroid, efek lainnya adalah untuk menurunkan produksi antibodi production. Ya, corticosteroid mampu menurunkan produksi antibodi, dan selain itu juga untuk menurunkan responsiveness atau fungsi dari makrofag. Ya. Oke, jadi makrofag ini salah satu pertahanan pertama ya tubuh terhadap penjajah asing, ya, foreign invader, dan makrofag ini berfungsi untuk menelan atau mengendositosis antigen-antigen asing, ya, dan berperan sebagai APC, antigen presenting cell. Dan dengan adanya corticosteroid, maka responsiveness atau fungsi dari makrofag ini akan turun. Selain itu, produksi antibodi juga akan turun, dan fungsi dari sel-sel T juga turun, ya. Jadi dengan ini corticosteroid bisa berperan sebagai imunosupresan. Oke. Nah, ada dua lagi, ya, golongan besar imunosupresan. Yang pertama adalah obat sitotoksik, ya, cytotoxic drugs. Obat-obat sitotoksik. Nah, obat-obat sitotoksik ini kita tahu bahwa obat sitotoksik adalah obat yang menekan atau mencegah proliferasi umumnya, ya.
Jadi ketika obat sitotoksik ini digunakan sebagai imunosupresan, obat ini akan menekan suppress proliferasi ya, dari dari sel-sel sistem imun. Nah, berbagai sel dari sistem imun. Oke. Nah, contohnya misalkan salah satu contohnya yang sudah lama digunakan sebagai imunosupresan ya, adalah azathioprine. Azathioprine. Nah, azathioprine ini sebenarnya merupakan prodrug ya. Artinya ketika dia diberikan ke dalam tubuh ya, diadministrasikan, dia akan metabolisme ya, kemudian akan berubah menjadi bentuk aktif. Nah, yaitu definisi prodrug ya. Nah, fungsi dari azathioprine ini dia bekerja dengan menginhibisi sintesis dari purin. Ya. Purin merupakan golongan senyawa yang diperlukan dalam sintesis DNA. Ya. Sintesis. Oke. Dan yaitu tadi purin ini diperlukan dalam sintesis DNA dan RNA. Nah, karena azathioprine ini merupakan obat sitotoksik, maka kerjanya adalah pada sel-sel yang cepat bereplikasi atau cepat bermitosis ya. Actively replicating cells. Nah, kenapa? Karena sel-sel yang cepat bereplikasi ini adalah sel-sel yang melakukan sintesis DNA secara aktif. Yang kita tahu ya, dalam mitosis ada tahap sintesis DNA, maka sel-sel yang cepat bereplikasi melakukan sintesis DNA secara aktif. Ya. Contohnya apa? Contohnya ya kita tahu ya, sel kanker misalkan, atau dalam sistem imun yaitu tadi sel B dan sel T. Ya, sel B dan sel T ini cepat bereplikasi karena banyak sel B dan sel T baru yang diproduksi, dan juga ketika sel B dan sel T ini mengenali suatu antigen, maka sel B dan sel T ini akan terpicu untuk proliferasi ya. Dan ketika suatu sel itu proliferasi, sintesis DNA itu terjadi. Nah, senyawa obat azathioprine ini dia menghambat sintesis purin, sedangkan senyawa purin ini dibutuhkan untuk sintesis DNA. Jadi dengan adanya senyawa azathioprine ini, maka purin tidak diproduksi, dan karena purin tidak diproduksi, maka DNA tidak bisa disintesis. Karena DNA tidak bisa disintesis, ya, maka sel tersebut tidak bisa replikasi, sehingga penggunaan azathioprine ini akan mencegah proliferasi dari sel B dan sel T umumnya. Ya. Nah, oleh karena itu azathioprine atau obat-obat sitotoksik lainnya selain azathioprine juga ada lagi fungsinya adalah sebagai imunosupresan. Nah, sekarang yang terakhir yang bekerja sebagai imunosupresan lainnya ada yang disebut cyclosporine. Oke, cyclosporine. Nah, cyclosporine ini dia mencegah proliferasi sel T, ya. Blocks T cell proliferation. Nah, mencegah proliferasi sel T. Nah, untuk menceritakan ini, saya akan ceritakan sedikit tentang bagaimana apa yang terjadi di dalam sel TH ya, T helper, ketika sel TH ini mengenali suatu antigen yang disajikan oleh APC.
Oke, jadi misalkan di sini kita punya APC. APC itu kan menyajikan ya suatu antigen di MHC-nya. Nah, ketika kompleks antigen MHC kelas 2 ini dikenali oleh sel T helper, ya ini misalkan ini T helper, yang terjadi adalah ketika pengenalan ini terjadi, di dalam sel TH ini akan terjadi peningkatan kalsium, ya. Peningkatan konsentrasi kalsium, Ca2, ion kalsium. Nah, Ca+, maaf. Nah, peningkatan konsentrasi kalsium di dalam sel TH ini akan mengaktifkan suatu enzim ya, yang disebut kalsinurin. Dan kalsinurin ini dia akan mengaktifasi ya, faktor transkripsi. Faktor transkripsi ya, yang disebut ya NFATs. Oke. NFATs ini adalah nuclear factor of activated T cells ya, nuclear factor of activated T cells ya, NFATs. Nah, jadi NFATs ini apa? Ya, ini tadi kesini. NFATs ini merupakan faktor transkripsi. Nah, kalau kita ingat lagi pelajaran tentang ada ya tentang gen di bioteknologi mungkin. Faktor transkripsi itu senyawa atau protein yang membantu mentranskripsi suatu gen. Nah, ini misalkan DNA, misalkan ini adalah gen untuk interleukin 2. Nah, jadi dengan diaktifkannya NFATs ini atau faktor transkripsi ini, maka terjadi peningkatan ekspresi dari gen interleukin 2. Nah, dan apa yang terjadi ketika ekspresinya ditingkatkan, maka sel TH ini akan ya tentunya mengeluarkan atau memproduksi interleukin 2 ya, antara lain. Nah, jadi ini proses normalnya ketika sel T helper berikatan dengan APC ya, konsentrasi ion kalsium di dalam tubuhnya akan meningkat. Peningkatan konsentrasi ini mengakibatkan mengaktifasi kalsinurin. Aktivasi kalsinurin ini mengaktifkan faktor transkripsi yang meningkatkan ekspresi dari gen interleukin 2, sehingga sel TH ini akan meningkatkan pelepasan interleukin 2 ya. Dan ini akan memicu proliferasi T sel atau sel-sel imun lainnya ya, khususnya sel T. Nah, siklosporin ada di mana? Siklosporin digunakan sebagai imunosupresan. Nah, siklosporin itu ketika diberikan ke dalam tubuh, dia akan berikatan siklosporin ya, berikatan dengan suatu protein yang disebut siklofilin. Nah, kompleks siklosporin dan siklofilin ini dia akan mampu mencegah aktivasi faktor transkripsi atau mencegah menghambat kerja dari kalsinurin ini. Oke. Jadi pemberian siklosporin ke dalam tubuh, siklosporin ini akan membuat kompleks dengan suatu protein disebut siklofilin. Kompleks ini akan mencegah kerja dari kalsinurin. Sedangkan kalsinurin ini dibutuhkan untuk mengaktifkan faktor transkripsi yang meningkatkan transkripsi gen IL-2 yang menghasilkan interleukin 2. Jadi dengan diberikan siklosporin, maka pelepasan interleukin oleh sel TH itu tidak terjadi, sehingga proliferasi sel T tidak terjadi. Oke, jadi ini gambaran
umum terkait imunomodulator ya. Secara garis besar ada imunostimulan, ya, vaksin yang akan memicu pembentukan imunitas, ya, memicu terbentuknya sel B memori, kemudian memicu pembentuknya sel efektor juga, sehingga terbentuk imunitas adaptif terhadap antigen tertentu terhadap vaksin tersebut. Antisera adalah pemberian antibodi dari sumber lain, dari orang lain ke seseorang. Ya, ini merupakan contoh imunitas tidak langsung ya. Jadi antibodinya yang terhadap suatu antigen tertentu langsung diberikan ke seseorang sehingga orang tersebut langsung bisa merespon terhadap antigen dari antibodi tersebut. Dan juga pemberian sitokin, di mana kita tahu sitokin, beberapa sitokin fungsinya adalah untuk meningkatkan atau menstimulasi kerja dari sel-sel sistem imun. Untuk imunosupresan ada berbagai contoh, ya, kortikosteroid yang menurunkan fungsi sel T, produksi antibodi dan juga makrofag. Ada juga penggunaan antibodi sendiri yang langsung mengikat sel-sel imun sistem imun ya, contohnya sel TH. Obat-obat sitotoksik yang mencegah replikasi dari sel-sel B dan sel T, dan juga tadi siklosporin ya, yang mencegah produksi interleukin dan juga sitokin lainnya, sehingga mencegah proliferasi sel T. Oke, selanjutnya kita akan fokus pembahasan terhadap ini yang khusus ya. Kita lihat tolerogen. Apa itu tolerogen dan fungsinya apa, gunanya apa gitu ya. Oke, kita akan fokus di sini di tolerogen. Kita kembali ke dasar dulu ya. Jadi pertama kita kenal istilah disebut antigen kan. Antigen ini apa ya, namanya diberikan karena dia mampu memicu respon imun ya, mampu memicu pembentukan antibodi, makanya disebut antibody generator atau antigen. Tapi sebenarnya antigen itu lebih dari itu ya. Nah, kita lihat karakteristik dari antigen itu dari dua sisi ya. Pertama dari sumbernya dan juga dari efeknya. Kalau dari sumbernya, oke, saya pindahin dulu ini. Oke. Kalau dari sumbernya, kita bisa bagi antigen itu menjadi dua, yaitu asing, ya, antigen asing, dan juga antigen yang ada di tubuh kita sendiri. Kemudian, kalau dari efeknya, ada dua juga, yaitu antigen yang mampu memicu respon imun ya, yang kita sebut imunogen. Dan juga selain itu ada antigen yang meningkatkan toleransi sistem imun terhadap antigen tersebut ya. Jadi tidak semua antigen itu memicu sistem imun ya. Nah, ini yang kita sebut tolerogenik. Ya, jadi antigen itu bisa berfungsi untuk memicu sistem imun, ya, yang disebut imunogenik, atau memicu toleransi terhadap antigen tersebut. Nah, kita akan lihat bagaimana sistem imun kita itu toleran terhadap antigen self, yaitu antigen tubuh kita sendiri. Nah, kita kembali ke dasar dulu, yaitu untuk sel-sel sistem imun, khususnya sel B dan sel T ya. Oke, contohnya seperti ini, sel B ya. Kita tahu bahwa kedua sel ini, sel B dan sel T, sama-sama memiliki reseptor yang ada di permukaannya ya, reseptor untuk mengenali antigen ya. Ini sel B, ini sel T. Nah, untuk sel B memiliki B cell receptor ya. B cell receptornya berupa antibodi yang ada di permukaan. Untuk sel T ya kita sebut T cell receptor. Nah,
B-cell kedua jenis sel ini mampu mengenali antigen secara spesifik. Ya. Dan kedua jenis sel sistem imun ini, limfosit ini, diproduksi dan juga maturasi di timus atau di bone marrow kan ya. Nah, ini disebut primary lymphoid organs. Lymphoid organs. Nah, primary lymphoid organs ini ada di timus ya, atau bone marrow. Oke. Nah, di sesi sebelumnya kita sudah pernah bahas ya, bahwa B-cell dan T-cell yang diproduksi itu sangat banyak, dan juga jenis dari B-cell dan T-cell itu sangat bervariasi jenis reseptornya ya. Jadi satu sel B misalkan memiliki reseptor yang sama ya, di permukaan itu memiliki banyak BCR, B-cell reseptor. Satu sel T juga memiliki banyak TCR yang ada di permukaannya. Tapi satu sel memiliki reseptor yang sama terhadap satu antigen spesifik. Tapi di dalam timus atau bone marrow ini banyak sekali jenis-jenis B-cell dan T-cell yang diproduksi. Ya. Sehingga satu sel dan sel lainnya bisa memiliki BCR dan TCR yang berbeda, yang mampu berikatan secara spesifik terhadap antigen yang berbeda. Ya. Jadi, BCR dan TCR ini yang ada di permukaan sel B dan sel T itu diproduksinya secara acak. Ini diproduksi secara random. Ini terjadi melalui mekanisme yang kita tidak perlu bahas sekarang ya, melalui ada hubungannya dengan perubahan secara random di tingkat gen ya. Secara random tapi kuncinya. Artinya BCR dan TCR yang diproduksi itu sangat bervariasi ya. Diversitasnya itu sangat tinggi, sehingga dapat berikatan dengan antigen yang sangat berbeda ya. Karena sifat random ini, maka semua sel B dan sel T yang diproduksi ini memiliki BCR dan TCR yang mampu berikatan ya, recognize atau mengenali hampir setiap ya, virtually secara praktis setiap antigen yang ada di alam ya. Every possible antigen in the universe. Ya. Jadi BCR dan TCR ini diverse itu ya. Saking banyaknya variasi yang terbentuk ya, dari BCR dan TCR ini, sehingga BCR dan TCR ini mampu mengenali hampir semua antigen yang mungkin ada di alam ya. Nah, kuncinya karena BCR dan TCR ini dapat mengenali hampir semua antigen yang ada di alam, maka dan kita tahu bahwa antigen itu ada yang foreign dan ada yang self, ya, ada yang asing dan ada yang self, maka sel BCR dan TCR yang diproduksi di sistem limfoid utama ini ya, di timus atau bone marrow, itu dapat mengenali juga self cells ya. Ya, including self antigens. Tuh. Nah, jadi semua kombinasi BCR dan TCR yang mungkin diproduksi di timus atau bone marrow ini mampu mengenali hampir semua antigen, termasuk self cells. Ya. Nah, tapi kita tahu kan bahwa di sistem imun yang sehat, ya, sistem imun orang normal, healthy sistem imun,
sel-sel seperti ini, sel-sel T dan B itu tidak menyerang sel tubuh sendiri ya di sistem imun orang normal. Ya, tidak bereaksi terhadap cells ya. Ini yang disebut sifat toleransi ya. Jadi healthy immune system ini toleran terhadap ya, towards self antigens. Nah, ini kunci kunci utama dari sistem imun. Sistem imun mampu mengenali sekian banyak antigen ya. Hampir semua antigen yang ada di alam dapat dikenali. Namun, sistem imun yang berfungsi secara normal, berfungsi dengan baik, itu toleran terhadap self antigen. Nah, hal ini bagaimana bisa terjadi ya? Kita akan lihat. Oke, jadi mekanisme ini ya, bagaimana sistem imun itu toleran terhadap antigen self itu terjadi ketika sel B dan sel T ini diproduksi ketika terdiferensiasi dari progenitornya, dari prekursornya. Jadi ada dua mekanisme yang dikenal. Yang pertama adalah central tolerance, dan yang kedua adalah peripheral tolerance. Oke. Central tolerance dan peripheral tolerance. Oke. Nah, mekanisme central tolerance ini perbedaannya dengan peripheral tolerance adalah tempatnya saja. Ya, kalau central tolerance terjadi di organ limfoid yang utama, yaitu thymus dan bone marrow. Kalau yang peripheral tolerance ini terjadi di organ limfoid yang sekunder, nah, di spleen atau lymph nodes, nodus limpa. Oke, kita akan lihat ya bagaimana mekanismenya. Oke, misalkan kita punya di sini ini prekursor limfoid. Prekursor limfoid merupakan stem cell ya, stem cell yang bisa berdiferensiasi menjadi sel B, sel T atau sebagainya. Oke, jadi kita lihat sini. Ini terjadi di organ limfoid yang utama ya, organ limfoid yang utama yaitu thymus atau bone marrow. Saya berikan 3 contoh. Nah, limfoid precursor ini, stem cell ini akan berdiferensiasi menjadi sel B dan sel T yang masih naif ya, yang masih belum matang. Ya. Jadi ini sel B dan sel T yang belum matang. Kemudian sel B dan sel T tersebut sudah memiliki TCR atau BCR. Ya. Nah, walaupun sel B dan sel T tersebut sudah memiliki BCR dan TCR, tetapi sel-sel B tersebut, sel B dan sel T ini masih naif ya, masih belum matang. Artinya masih belum pernah mengenali antigen apapun. Ya. Tapi dari yang atas tadi kita tahu bahwa BCR dan TCR ini kan dibuatnya secara random. Ya. Artinya dia bisa mengenali hampir semua antigen yang ada di alam, termasuk self antigens. Jadi di sistem thymus dan di bone marrow, sel B dan sel T yang naif ini dia akan berikatan dengan antigen-antigen, self antigen yang ada di organ-organ tersebut. Ya. Jadi bisa berikatan dengan MHC kelas 1 atau MHC kelas 2 untuk sel B ya. Untuk sel T berikatan dengan MHC kelas 1 yang ada di thymus misalkan. Oke. Nah, jadi yang terjadi adalah sel-sel B dan T yang naif ini dia akan berikatan dengan MHC ya, yang ada di sel apapun yang ada di situ, yang ada di organ tersebut. Ya, kalau untuk yang sel T ini di thymus,
terjadi pengikatan dengan sel-sel yang ada di timus, karena sel-sel di timus kan self cell artinya memiliki MHC kelas 1. Oke, jadi ini adalah kompleks misalkan ya kita ambil contoh TCR dan MHC kompleks. Oke. Nah, dari interaksi ini akan terjadi 3 hal. Ya. Ada 3 kemungkinan yang terjadi ketika sel T atau sel B yang naif ini berinteraksi dengan antigennya. Ya. Ini antigen, saya beri jelas ya. Ini antigen self, antigen self. Ini misalkan sel T naif. Oke. Ada 3 kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama adalah ya no reaction, tidak ada reaksi sama sekali. Yang kedua bisa jadi moderate. Ya, reaksinya tidak terlalu kuat, tidak terlalu lemah. Oh, bukan reaction. Interaction. Oke. Moderate interaction. Kemudian yang ketiga itu bisa jadi strong ya atau very strong interaction. Oke. Nah, kalau sel T yang naif ini ketika bertemu dengan self antigen dan tidak terjadi interaksi apapun ya, maka ini disebut non selection. Oke. Kalau terjadi interaksi yang cukup baik ya, namun tidak terlalu kuat ya, tidak kuat dan tidak lemah, ini disebut positive selection. Nah, kalau interaksinya sangat-sangat kuat antara sel T naif dan antigen self ini, maka ini disebut negative selection. Nah, oke, jadi apa yang terjadi ketika ketiga skenario ini terjadi? Oke, pertama, kalau sel T naif ini ketika bertemu dengan MHC yang ada di permukaan sel self ini ya, artinya berkaitan dengan antigen self dan tidak terjadi interaksi, maka kemungkinan pembentukan TCR yang ada di permukaan sel T-nya ini gagal. Ya, TCR-nya tidak berfungsi ya kalau sama sekali tidak ada interaksi. Dan kalau TCR-nya tidak berfungsi, maka sel tersebut ya percuma ada sel T yang tidak memiliki TCR yang berfungsi. Artinya sel tersebut ya tidak diperlukan. Sehingga kalau tidak ada interaksi dengan self antigen ini, maka sel tersebut akan mengalami apoptosis ya, mati. Karena ya tidak diperlukan. Kemudian kita ke sini. Kalau misalkan sel T naif ini berikatan dengan sel self antigen yang dengan sangat kuat ya, maka ini kemungkinan besar sel tersebut dia akan memberikan respon imun terhadap self antigen itu. Dan tentunya kita tidak menginginkan hal itu ya. Kita tidak ingin sel T dan sel B yang dapat merespon sangat kuat atau merespon apapun ya terhadap sel-sel tubuh kita sendiri ya. Jadi kalau ada sel T yang berikatan kuat dengan sel antigen, maka itu tidak diinginkan juga, maka terjadi seleksi negatif ya. Ini sel-sel T naif tersebut juga akan dibunuh, dihilangkan ya. Jadi terjadi apoptosis juga. Apoptosis. Nah, kemudian untuk sel T naif ya, sel T naif yang berikatan dengan self antigen, namun tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah. Nah, ini yang diinginkan. Kenapa? Karena kita tentunya ingin sel tersebut bisa mengenali self ya, bisa mengenal self supaya tahu bahwa self antigen ini sel yang memiliki self antigen ini tidak boleh dibunuh, tapi interaksinya tidak boleh terlalu kuat
Ya, kalau terlalu kuat maka sel T ini akan menyerang sel self tersebut. Nah, jadi inilah kondisi yang diinginkan. Ya. Jadi ketika ada interaksi yang tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah, ini disebut positive selection. Dan di positive selection ini sel T tersebut akan survive. Ya. Dia tidak akan mati. Oke. Nah, jadi dengan proses ini maka semua sel T yang diproduksi yang memiliki TCR yang tidak berfungsi akan hilang, mati. Semua sel T yang diproduksi yang memiliki TCR yang dapat menyerang atau mengenali antigen self, itu juga akan dihilangkan, akan mati, apoptosis. Sedangkan sel T yang dapat mengenali self namun tidak akan menyerang, itu yang akan dibiarkan hidup. Ya. Oke, nah jadi untuk semua sel T naif yang lolos dari seleksi ini, ya, jadi ada 3 tahap seleksi ya, 3 kriteria seleksi, non-selection, positif, dan negatif. Semua yang lolos terhadap seleksi ini akan migrasi dari timus ya. Ini kita contohnya sel T tadi ya, tapi ini juga berlaku untuk sel B. Kalau sel B ada di bone marrow. Tapi ini contohnya sel T misalkan. Jadi sel T yang survive ini akan migrasi dari timus ke organ sekunder ya. Organ sekunder, kemudian di organ sekunder terjadi seleksi lagi. Ya, ini yang disebut dengan peripheral tolerance. Nah, apa yang terjadi di organ sekunder? Nah, di organ sekunder ini atau perifer ya. Di organ perifer ini adalah tempat utama terjadinya interaksi sel-sel imun dengan antigen-antigen asing ya, dengan tempat penyerangan ya, tempat asing. Maka di organ perifer ini sel T yang naif tadi akan berikatan dengan antigen asing ya. Nah, ketika sel T itu akan berikatan dengan dapat berikatan dengan antigen asing, ya, maka ini yang kita inginkan. Ya. Nah, sedangkan bisa jadi, ini kita inginkan sehingga yang terjadi adalah ya dia survive, dia tetap hidup lah dan menjalankan fungsinya. Nah, tetapi bisa jadi sel T yang tadi lolos seleksi di organ utama, ketika di organ sekunder atau organ perifer, dia bisa jadi masih dapat berikatan dengan self ya, atau antigen self antigen. Ya. Nah, dan ini yang tidak kita inginkan. Nah, jadi apa yang terjadi terhadap sel T yang dapat berikatan dengan self antigen secara kuat ya, secara yang tidak diinginkan ya, memicu penyerangan terhadap sel self, maka yang pertama tentunya bisa apoptosis. Oke. Kemudian yang kedua ada yang disebut anergi. Anergi itu tidak responsif ya, menjadi tidak responsif. Atau yang ketiga ya supresi fungsinya, suppression, diregulasi ya, jadi fungsinya diturunkan. Oke ya, jadi sebagai rangkuman kita lihat ketika sel B dan sel T ini diproduksi ya, ketika awal diproduksi dari prekursor limfoid ini, di organ limfoid utama yaitu di timus untuk sel T dan di bone marrow untuk sel B, sel tersebut akan memproduksi BCR dan TCR. BCR dan TCR ini dibuat secara acak bentuknya, strukturnya, sehingga karena sifat acak itu, semua BCR dan semua TCR yang diproduksi di timus dan di bone marrow ini memiliki diversitas yang sangat tinggi sehingga mampu mengenali
semua antigen yang mungkin ada, walaupun sel-sel tersebut belum pernah bertemu dengan antigen apapun. Tapi karena sifat acak ini, secara matematis itu memungkinkan BCR dan TCR itu untuk berinteraksi dengan antigen apapun. Nah, karena dapat berinteraksi dengan antigen apapun, maka ini termasuk juga antigen yang dimiliki oleh sel tubuh kita sendiri, yang disebut self antigens. Nah, hal ini tidak boleh terjadi ya. Ini akan berbahaya ketika sistem imun dapat mengenali dan menganggap musuh antigen self. Ya. Oleh karena itu, ada mekanisme untuk memilih sel-sel T dan sel B yang hanya menyerang antigen asing dan tidak menyerang antigen self. Tapi perlu juga sel T dan sel B ini untuk mengenali antigen self, ya, walaupun tidak diserang. Nah, kedua mekanismenya adalah central tolerance dan juga peripheral tolerance. Nah, central tolerance ini terjadi central tolerance. Ini terjadi di timus dan bone marrow. Oke. Nah, di central tolerance apa yang terjadi? Ketika sel B dan sel T ini sudah memproduksi BCR dan TCR-nya, maka sel-sel tersebut akan berinteraksi dengan antigen self. Ketika sel-sel B dan T ini ketemu dengan antigen self, ya, tetapi tidak terjadi interaksi apapun, maka sel tersebut akan apoptosis, ya. Karena kalau ini terjadi, kemungkinan TCR atau BCR yang ada di permukaan sel tersebut tidak berfungsi, ya. Jadi tidak berguna, maka dibunuh. Ketika sel B dan sel T ketemu, sel B dan sel T ya, ketemu dengan self antigen dan terjadi interaksi yang sangat kuat, maka sel B dan sel T tersebut juga dibunuh, karena interaksi yang sangat kuat ini indikasi dari sel B dan sel T yang dapat menyerang antigen self. Nah, di antaranya ada sel B dan sel T yang berinteraksi yang dapat mengenali antigen self, namun interaksinya tidak terlalu kuat. Dan ini yang diinginkan. Dan sel B dan sel T tersebut akan survive. Nah, sel B dan sel T yang survive ini akan migrasi, ya, migrasi ke organ perifer. Dan di organ perifer ini terjadi yang disebut mekanisme peripheral tolerance. Oke. Nah, organ perifernya contohnya spleen dan lymph nodes, nodus limfa, ya. Nah, di spleen dan lymph nodes ini, sel B dan sel T ini akan berinteraksi dengan antigen asing dan juga antigen self. Kalau sel B dan sel T ini ketemu dengan antigen asing dan dapat mengenali antigen asing tersebut, ya itu yang diinginkan, ya. Maka sel itu akan berlanjut hidupnya. Tapi ketika sel B dan sel T ini ternyata dapat mengenali dan dapat menyerang self antigen, maka itu tidak boleh diteruskan, ya, tidak diperbolehkan, sehingga terjadi 3 hal. Bisa jadi sel tersebut mati, apoptosis. Bisa jadi tidak responsif, ya, dibuat supaya tidak responsif, yang disebut anergi. Dan juga bisa jadi fungsinya diturunkan, ya, suppression. Dan ini yang disebut peripheral tolerance. Oke, ya, ini mekanisme bagaimana sistem imun kita bisa menyerang benda asing, namun tidak menyerang benda atau sel tubuh kita sendiri. Nah, dalam kasus penyakit autoimun misalkan, tentunya salah satu atau banyak tahapan dari mekanisme toleransi ini yang tidak terjadi, ya, yang rusak, sehingga sel-sel imun, sel T dan sel B ini tidak bisa membedakan, ya, atau tetap menyerang, mengenali dan tetap menyerang sel self atau self antigen.
Oke, jadi ini rangkuman atau ya summary secara garis besar terkait imunomodulator ya. Kita sudah bahas imunostimulan, imunosupresan, dan juga mekanisme telogen. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.